Kini, berhenti sejenak dan renungkan hasrat terdalam Anda, sesuatu yang selalu menghantui pikiran, namun terasa sulit digapai. Sadarkah Anda kerap kali saldo rekening bank yang mengendalikan alur pikir? Saya tak pernah membiarkan hal itu terjadi. Tahukah mengapa? Karena terpaku pada hasil saat ini sama saja dengan berpikir terbalik. Inilah lingkaran yang menjebak jutaan orang dalam kekurangan, bukan kemakmuran. Mari bayangkan bersama, bangun di pagi hari menatap saldo rekening dan merasakan sesak di dada, seolah angka itu cerminan harga diri. Berapa kali Anda mengalaminya? Berapa kali selembar rekening koran, hasil kerja yang mengecewakan, atau hubungan yang retak membuat Anda menyimpulkan, inilah diri saya. Begitulah kebanyakan orang menjalani hidup, berpikir terbalik, membiarkan hasil yang ada mendefinisikan batasan kemungkinan. Saya belajar pahitnya hal ini sejak dini. Saya pernah membersihkan kantor, merasakan malu karena tak punya 100.000 rupiah pun di saku. Yang menjebak saya saat itu, keyakinan bahwa itulah yang pantas saya dapatkan. Langkah pertama memutus lingkaran ini adalah menyadari bahwa terpaku pada hasil sama seperti mengemudi hanya dengan melihat kaca spion. Anda memang bergerak, tapi takkan sampai tujuan atau malah menabrak sesuatu yang lebih besar. Inilah yang saya sebut berpikir terbalik. Anda bisa mengubahnya saat ini juga tanpa bergantung pada faktor eksternal. Saat saya berhenti menganggap rekening bank sebagai vonis dan mulai memandangnya sebagai potret sementara, segalanya berubah. Setiap hari, saya mulai menuliskan hasil yang ingin saya lihat bukan yang saya saksikan. Awalnya terasa gila. Realitas saya jauh dari kata-kata di kertas itu. Namun lambat laun, tubuh saya bereaksi berbeda. Suasana hati membaik, tindakan mulai selaras dengan masa depan yang saya tuliskan. Neuroscience membuktikan bahwa fokus berulang pada tujuan dan melibatkan emosi akan menciptakan koneksi baru di otak, meningkatkan peluang bertindak sesuai tujuan. Ini bukan sekadar hukum tarik-menarik, tapi neuroplastisitas. Riset menunjukkan bahwa orang yang memvisualisasikan tujuan dengan jelas dan menuliskannya setiap hari, 42% lebih mungkin mencapainya. Ini bukan sekadar motivasi, tapi data nyata. Jadi, jika saldo bank, pekerjaan, atau hidup Anda tak mencerminkan diri yang Anda impikan, hentikan penguatan pikiran negatif itu. Saya mengajak Anda mencoba sesuatu yang sederhana namun ampuh. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi sebelum menyentuh ponsel, ambil buku catatan dan tuliskan tujuan Anda seolah sudah tercapai. Jangan tulis, saya ingin, tapi saya punya, saya adalah. Pejamkan mata dan rasakan emosi seolah Anda sudah mengalaminya. Sensasi ini bukan fantasi, tapi cara Anda mengubah getaran internal. Saat getaran berubah, keputusan Anda berubah. Orang-orang yang Anda tarik berubah, peluang muncul di tempat yang dulunya tampak kosong. Saya tahu ini bertentangan dengan keyakinan banyak orang. Terasa mustahil karena kita dididik untuk percaya pada apa yang kita lihat. Namun, lompatan terbesar dalam hidup saya terjadi saat saya memilih percaya pada apa yang belum saya lihat. Awalnya tidak nyaman, butuh latihan, tapi sangat membebaskan. Bukan berarti mengabaikan realita, tapi berhenti membiarkan realita saat ini membatasi imajinasi dan tindakan Anda. Coba pikirkan, berapa banyak hal dalam hidup Anda berubah saat Anda memutuskan bertindak berbeda, meski tanpa bukti. Berapa kali sebuah pemikiran berbeda membuka pintu yang tak Anda sadari keberadaannya. Hal serupa bisa terjadi saat Anda berhenti berpikir terbalik dan mulai memproyeksikan secara sadar apa yang ingin Anda alami. Inilah fondasi memutus lingkaran yang menghalangi kemakmuran. Bukan trik sulap, ini pilihan harian untuk tidak memperkuat pola lama, untuk tidak mendefinisikan diri berdasarkan hasil hari ini, untuk memperlakukan setiap angka, setiap situasi, hanya sebagai keadaan sementara. Dan setiap hari, tanpa terkecuali, menanamkan dalam diri gambaran hasil yang ingin Anda wujudkan, hingga terasa lebih nyata dari apa yang ada di luar. Beginilah cara Anda mengambil langkah pertama keluar dari lingkaran dan mulai membangun dari dalam keluar kehidupan yang Anda dambakan. Segala sesuatu di sekeliling Anda, mutlak semuanya, adalah energi yang bergerak.
Kursi yang Anda duduki, layar yang Anda lihat, udara yang Anda hirup, tubuh Anda, pikiran Anda, uang Anda, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Kita menyebut sesuatu kaca karena ia berada dalam getaran tertentu. Kita menyebut sesuatu pasir karena berada dalam getaran lain. Kaca yang menampung pasir dulunya adalah pasir dan berubah karena kita mempelajari cara mengubah struktur molekulnya, mengubah tingkat vibrasi energi itu dan memberinya bentuk baru. Jika kita bisa melakukannya pada materi, mengapa tidak pada kehidupan finansial, hasil, dan keyakinan kita? Beginilah cara kerja hukum tarik-menarik, tapi dengan dasar ilmiah yang lebih kuat. Saat Anda melibatkan emosi dengan tujuan, Anda tak sekadar berpikir positif. Anda mengubah frekuensi internal Anda. Tubuh, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar Anda mulai selaras. Anda seolah menjadi magnet, dan magnet ini sekali aktif, mulai menarik orang, ide, situasi, sumber daya, dan peluang yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan tujuan Anda. Ini bukan mistisisme murahan, tapi fisika vibrasional. Beginilah cara kerja alam semesta. Setiap frekuensi terhubung dengan frekuensi di atas dan di bawahnya, seperti jalinan energi raksasa. Ilmu pengetahuan modern mulai mengonfirmasi hal ini. Riset tentang keadaan emosional positif dan pengambilan keputusan finansial menunjukkan bahwa orang yang menumbuhkan perasaan kelimpahan, meski belum meraih hasil, lebih kreatif, terbuka terhadap peluang baru, dan mengambil keputusan tanpa rasa takut. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Business School mengungkapkan bahwa individu yang mempraktikkan visualisasi harian dan penulisan tujuan tidak hanya meningkatkan peluang untuk mencapainya, tetapi juga mengembangkan ketahanan emosional yang lebih besar dalam menghadapi rintangan. Artinya, dengan melatih pikiran untuk bergetar pada apa yang Anda inginkan, Anda tak hanya menariknya, tapi juga menjadi lebih mampu mengatasi perjalanan menuju ke sana. Anda bisa menerapkan ini secara praktis dalam keseharian. Sebelum membalas email, mengadakan rapat, mengurus keuangan, berhentilah sejenak. Tanyalah pada diri sendiri, pada getaran apa saya berada saat ini? Jika Anda merasa cemas, khawatir, atau kesal, tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan bayangkan sejenak hasil yang ingin Anda wujudkan. Tak perlu visualisasi panjang atau rumit. Bayangkan Anda menerima pesan persetujuan kredit, menandatangani kontrak, menerima pembayaran sebesar 50 juta rupiah. Rasakan emosi itu, meski hanya 30 detik. Dengan begitu, Anda melatih sistem saraf untuk terbiasa dengan frekuensi itu. Semakin Anda terbiasa, semakin tindakan Anda sehari-hari menyatu dengan keadaan itu. Banyak orang berpikir mereka baru bisa merasa bahagia setelah hasilnya datang. Tapi justru sebaliknya. Dengan merasa bahagia sebelumnya, Anda selaras dengan hasilnya. Ini bukan menyangkal realita, tapi memprogram ulang medan emosional Anda agar mulai menarik bagai magnet keadaan yang akan mewujudkan realita itu. Saya sendiri masih melakukannya hingga kini. Setiap kali memulai proyek baru, saya mengumpulkan tim dan fokus pada energi terlebih dahulu. Bukan angka. Sebelum membahas strategi dan spreadsheet, saya berbicara tentang visi, dampak, dan emosi yang ingin kita ciptakan. Karena getaran kolektif inilah yang akan mewujudkan angka-angka itu. Saya tahu awalnya ini terasa aneh. Kita dididik untuk percaya bahwa kita harus melihat untuk percaya. Tapi di sini kebalikannya. Anda harus percaya untuk melihat. Inilah ilmu vibrasi dan ketertarikan. Dengan mengubah frekuensi internal, Anda tak hanya mengubah apa yang Anda tarik, tapi juga persepsi, pilihan, dan perilaku Anda. Disitulah keajaiban terjadi. Saat pikiran, emosi, dan tubuh Anda mulai bekerja bersama dalam satu arah, realita eksternal Anda tak punya pilihan selain mengatur ulang diri untuk mencerminkan hal itu. Di titik inilah Anda berhenti bereaksi terhadap dunia dan mulai menciptakan dunia yang ingin Anda tinggali. Dulu, ada masa dalam hidup saya ketika semuanya terasa tak berarti. Saya bekerja membersihkan kantor, terlilit utang, dan percaya bahwa itulah takdir saya. Saya tak punya pendidikan tinggi, koneksi, atau harapan. Yang saya lihat hanyalah hasil buruk, dan setiap kali saya menatapnya, saya merasa semakin kecil. Inilah lingkaran yang menjebak saya. Percaya bahwa apa yang saya miliki adalah yang pantas saya dapatkan. Hingga suatu hari, dalam kesunyian,
Saya menyadari bahwa jika saya terus terpaku pada apa yang saya miliki, saya takkan pernah mencapai tempat yang saya inginkan. Saya membuat keputusan yang tampak kecil, tapi mengubah segalanya. Keputusan itu adalah berhenti menganggap hasil yang ada sebagai vonis. Sebaliknya, saya mulai menatap ke dalam dan memproyeksikan secara mental apa yang ingin saya alami. Saya menuliskan tujuan setiap hari seolah sudah menjadi kenyataan. Saya berbicara pada diri sendiri dalam waktu sekarang, bukan masa depan. Awalnya tidak nyaman karena realita eksternal saya berteriak hal lain, tapi saya bersikeras. Bahkan saat menyapu lantai kantor, saya membayangkan diri berada di konferensi, mengajar orang hidup dalam kelimpahan. Sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Suasana hati, postur tubuh, dan keputusan saya berubah. Secara bertahap, keadaan mulai mencerminkan citra baru ini. Saya ingat suatu malam setelah hari yang melelahkan, duduk sendirian, menatap catatan saya. Saya tak punya uang untuk membayar semua tagihan. Tetapi saat saya menulis dan merasakan seolah itu sudah nyata, saya merasakan secercah kebebasan. Sensasi itu memberi saya energi untuk bangun keesokan harinya dan bertindak berbeda. Saya mulai mencari kursus, berbicara dengan orang, menawarkan layanan yang lebih baik. Hal-hal kecil, tapi selaras dengan visi internal itu. Dalam waktu kurang dari setahun, saya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa saya bayangkan. Itu bukan keberuntungan. Perubahan paradigma itulah yang membuka pintu yang sebelumnya tak saya lihat. Berapa kali Anda merasa seperti itu? Terjebak dalam pekerjaan, rutinitas, atau saldo bank yang seolah berteriak, inilah diri Anda. Saya tahu betul beban itu, tapi saya juga tahu bagaimana mengambil langkah pertama keluar dari lingkaran itu. Tidak nyaman karena Anda merasa berbohong pada diri sendiri, tapi sebenarnya Anda sedang mengajarkan jalan baru pada pikiran Anda. Dan saat Anda mengajari pikiran Anda, tubuh dan tindakan Anda mulai mengikuti. Ini bukan teori, ini kehidupan nyata. Saya adalah bukti bahwa mungkin untuk keluar dari situasi tanpa harapan dan membangun kehidupan yang sama sekali berbeda. Dan ini bukan hanya kisah saya. Selama bertahun-tahun, saya melihat ribuan orang menerapkan prinsip yang sama dan mengubah jalan hidup mereka. Orang biasa tanpa hak istimewa yang memutuskan untuk berhenti memandang hasil saat ini sebagai akhir dan mulai menggunakan visi internal itu sebagai awal. Saat Anda melakukan itu, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda memutuskan diri dari keadaan korban dan terhubung kembali dengan keadaan pencipta. Seolah Anda memutar kunci dari dalam keluar. Mulai saat itu, setiap pikiran dan tindakan menjadi benih untuk masa depan baru. Dan inilah titik balik yang besar, tidak menunggu eksternal berubah untuk kemudian berubah dari dalam, tetapi mengubah dari dalam untuk kemudian melihat eksternal berubah. Beginilah cara saya keluar dari tempat saya berada menuju tempat saya berada saat ini. Dan beginilah cara siapapun dapat mulai memutus lingkaran yang menghalangi kemakmuran. Tidak cukup hanya memahami hukum tarik-menarik secara intelektual atau mengulangi frasa indah. Kita harus mengubah semua itu menjadi tindakan konkret dan berulang hingga menjadi kebiasaan alami. Saya menemukan bahwa perbedaan antara orang yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar mengubah hidup mereka terletak pada cara mereka menyatukan hasrat dan tindakan. Seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda lakukan. Saat benang itu putus, Anda memiliki ide bagus tapi tidak melaksanakannya. Saat terhubung, setiap gerakan kecil sehari-hari menjadi ekspresi dari tujuan Anda yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, saya melihat orang-orang mendatangi saya di seminar dan berkata, "Bob, saya memvisualisasikan setiap hari tetapi tidak ada yang terjadi." Dan pertanyaan pertama saya adalah, apa yang Anda lakukan secara berbeda hari ini untuk menghormati visi itu? Keheningan hampir selalu menjadi jawabannya, karena ini bukan hanya tentang berimajinasi, tetapi tentang menyelaraskan keputusan harian Anda dengan apa yang Anda ciptakan secara internal. Ini seperti menyiapkan tanah. Anda tidak hanya menanam benih, tetapi juga menyirami, mencabut rumput liar, memaparkannya ke matahari. Tindakan harian Anda adalah air dan perawatan yang mengubah pikiran menjadi hasil. Bagi saya,
Ini berarti memulai dari yang kecil. Awalnya saya tidak memiliki sumber daya, tetapi setiap hari saya melakukan sesuatu yang mendekatkan saya pada apa yang saya inginkan. Panggilan telepon, kunjungan, bacaan, percakapan dengan seseorang yang sudah berhasil. Setiap tindakan itu, bahkan yang paling sederhana, membuat saya tetap berada dalam vibrasi yang tepat. Inilah yang ingin saya rasakan. Ini bukan tentang lompatan besar sekaligus, tetapi tentang mikro keputusan sadar yang jika dijumlahkan menciptakan realita baru. Pikirkan tokoh publik yang membangun kerajaan. Banyak yang tidak memulai dengan modal, tetapi dengan kebiasaan sehari-hari untuk berimajinasi dan bertindak. Steve Jobs mengatakan bahwa kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Saya katakan bahwa kemakmuran adalah menghubungkan emosi dan gerakan. Anda memvisualisasikan, merasakan seolah itu sudah nyata, dan segera mengambil langkah sekecil apapun yang selaras dengan keadaan itu. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat ke alam bawah sadar Anda. Ini serius, saya berkomitmen. Dan ketika alam bawah sadar memahami komitmen ini, ia mulai mengatur ulang perilaku otomatis Anda, pola emosional, dan bahkan orang-orang yang Anda tarik mendekat. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan tantangan. Selama 30 hari ke depan, sebelum tidur, pejamkan mata selama beberapa menit dan lihat diri Anda mewujudkan hasil finansial atau pribadi yang Anda inginkan. Cium aromanya, dengar suaranya, perhatikan warnanya. Kemudian, dengan perasaan segar itu, catat tindakan praktis kecil yang dapat Anda ambil keesokan harinya untuk bergerak ke arah itu. Tidak harus besar. Bisa berupa mengirim email, mempelajari topik, melakukan panggilan, merapikan ruang kerja. Yang penting adalah konsistensi. Ritual sederhana ini menciptakan siklus kebajikan antara citra mental dan tindakan fisik. Saya sudah melihat ini terjadi ratusan kali. Orang-orang yang memulai dengan malu-malu, tidak percaya tetapi menerima komitmen harian ini. 30 hari kemudian, mereka lebih percaya diri, lebih kreatif, dengan ide-ide baru bermunculan dan peluang mengetuk pintu. Bukan karena alam semesta memilih untuk menghadiahi mereka, tetapi karena mereka sendiri mengubah medan emosional dan perilaku mereka, sehingga tak terhindarkan menjadi magnet bagi apa yang mereka inginkan. Di titik inilah Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk bertindak. Anda menciptakan kondisi ideal dengan bertindak selaras dengan apa yang Anda rasakan. Dan ketika Anda sampai di sana, hidup Anda berhenti menjadi reaksi dan mulai menjadi ciptaan sadar. Realita Anda saat ini bukanlah hukuman, melainkan sekadar pantulan sementara dari apa yang telah Anda ulangi secara internal. Kekuatan untuk memutus lingkaran yang menghalangi kemakmuran Anda terletak pada berhenti bereaksi terhadap apa yang Anda lihat dan mulai menciptakan dari dalam keluar apa yang ingin Anda tinggali. Ketika Anda memahami bahwa pikiran, emosi, dan tindakan membentuk satu gerakan tunggal, Anda berhenti menjadi sandera keadaan dan mulai menjadi penulis takdir Anda. Itulah mengapa saya ingin Anda terus bersama saya. Video berikutnya yang muncul di layar Anda adalah langkah lain dalam perjalanan ini. Anak tangga di atas dalam evolusi kebijaksanaan Anda, sehingga Anda menjadi orang yang lebih baik dari sekarang. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda di sini hari ini, dan saya menanti Anda di video berikutnya untuk bersama-sama menaiki anak tangga berikutnya.